Ditemukan di Al-Bukhari. Jadi kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, ini saya ada Sahih Al-Bukhari ini. Ya, ini Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi kita nanti akan lihat bagian tertentu di Sahih Al-Bukhari ini yang menghadirkan bagaimana diinformasikan kepada kita di Fatu Mekah. Cuma saya nggak mau lompat dulu. Nanti begitu kita masuk, nanti saya tunjukkan. Sebelum tunjukkan. Mekah dulu. Nah, jadi yang menarik begini. Yang menarik, begitu sampai kemudian periode tadi, kurang lebih 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu sudah kacau. Ya, kacau dalam konteks keimanan, keyakinan. Udah mulai tukang sihir, dukun tadi ya mengundi tatayur pakai burung, pakai macam-macam, sudah pakai mantra. Kemudian para penyair berkompetisi, yang paling bagus nanti dituliskan karyanya di dinding Ka'bah. Yang kelak nanti masa Islam diganti di kain kiswah. Nah, ini yang dimasukkan ke dalamnya Tuhan-Tuhan dari luar macam-macam, terus orang-orang soleh yang dulu itu dibikinin patung, diambil juga, dimasukin patung Nabi Ibrahim, dimasukin patungnya Bunda Maria, Sayyidah Maryam, patungnya Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Kemudian juga macam-macam lah, ada yang malaikat digambar oleh mereka, dibikinin patung, dikaryakan, dicitrakan oleh mereka, pohon-pohon macam-macam dimasukin ke Ka'bah semua tuh. Nah, sampai ini berlangsung sampai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita lewatilah periode Raja Abraha mau nyerang pakai gajah itu ya, itu kan relevansinya sedikit lah ya. Kita lewati usia Nabi 35 tahun, agak cepat. Ya, setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, rumah tangga 10 tahun. Nabi menikah usia 25 tahun, rumah tangga 10 tahun, 35 tahun. Nah, terjadi sesuatu kepada Ka'bah. Ya, ada yang mengatakan sebagian ada bencana kebakaran, mengatakan yang lain sudah mulai rapuh. Ya, kan dibangunnya itu dalam bentuk begini. Jadi kayak persegi 4 begitu, tapi belum ada atapnya atasnya. Belum ada atap ya, ingat loh, belum ada atap, baru terbuka seperti ini saja kan gambarannya. Nah, usia Nabi 35 tahun, mereka mulai berpikir, wah ini kayaknya udah mulai rapuh gitu. Udah rapuh, ya belum lagi ada musibah, tadi bencana, ada yang menyebutkan kebakaran, ada yang lainnya gitu kan. Nah, itu udah mulai retak, udah mulai sebagian ini ya, nggak kokoh gitu. Apa yang terjadi saat yang bersamaan, ada kapal Romawi, Karam, daerah Jeddah. Nah, qadarullah itu didesainnya pakai kayu-kayu. Ini nyata kisahnya. Ya, nyata kisahnya. Kemudian ketika dalam suasana itu mereka dapati, datanglah orang-orang Arab Quraisy pada saat itu, sepakat mereka kumpul. Rapat lah para inohong gitu. Tokoh-tokohnya rapat, gimana kalau kita renovasi Ka'bah. Nah, mereka putuskan untuk renovasi secara cepat dan singkat saja, diminta dari bagian kayu-kayu di kapal itu dan diminta di arsitek ini ya untuk menata seperti apa itu bisa direnovasi dengan tujuan untuk menata supaya lebih bagus. Nah, dalam proses renovasi ini itu dikeluarkan dulu Mas Klik ya, segala yang ada di dalam Ka'bah itu termasuk patung-patung tadi ya, yang disebut dengan berhala ya, yang hubal, yang macam-macam gitu ya, dikeluarin semua. Unik juga nih ya. Kemudian setelah itu selesai, singkatnya jadi, sudah bagus lagi gitu kan. Nah, dimasukkan kembali tuh patung-patung itu. Nah, cuma mereka berselisih ya pada satu titik saja, yaitu tentang Hajar al-Aswad ya, batu hitam itu Al-Hajar al-Aswad yang bagian pokok ya, dari pokok di bangunan Ka'bah itu. Maka di antara mereka berselisih, kabilah-kabilah itu siapa yang paling pantas meletakkan itu kembali ke tempatnya. Ya, kalau meletakkan patung nggak ada selisih tuh. Siapa aja silakan. Ini unik juga nih. Siapa yang letakin hubal, siapa aja deh masukin. Tapi begitu pada satu titik yaitu Al-Hajar al-Aswad ya, batu hitam itu yang bagian dari pokok ya, dari bangunan Ka'bah itu. Nah, itu mereka berselisih karena semua pada pengen ya, ingin menampakkan ya taruhlah wibawa gitu kan, pengaruh macam-macam. Lalu secara singkat tetua di antara mereka, tetuanya, sesepuhnya itu mengusulkan, udah gini aja deh, siapa yang masuk duluan ke Masjidil Haram ini ya, di area Ka'bah itu, Masjidil Haram kita kenal kan sekarang ya. Ya, kalau sekarang kan sudah lebih luas ya, dulu kan terbatas. Siapa yang masuk duluan lewat pintu ini, dia yang akan meletakkannya. Ya kan? Maka ketika mereka semua sepakat, ya udah sepakat kan? Dilihat, dicek, ternyata Nabi Muhammad lah. Qadarullah ya, Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata masuk lebih dulu lewat pintu itu. Maka mereka ketika disebutkan sosok Nabi Muhammad, usianya 35 tahun saat itu. Ya, artinya 5 tahun sebelum diangkat menjadi nabi kan? Jadi rasul. Jadi 35 tahun, 10 tahun sudah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka melihat, sepakat semua tuh. Karena waktu Nabi Muhammad ditunjuk SAW itu kan pribadi yang diakui sosoknya sebagai Al-Amin, orang jujur, terpercaya, bahkan banyak di antara mereka nitipkan hartanya ke Nabi Muhammad.
Ya. Nah, jadi sebelum beliau muslih mengajak orang berbuat baik, itu masih soleh. Jadi ada soleh, ada muslih. Soleh kan terus-terusan terbawa ya sampai dari mulai kelahiran baik tumbuh kembang sampai kembali kepada Allah, itu saleh. Muslih ketika diberi tugas untuk mengajak, itu sikap orang-orang sekitaran beda. Ya, jadi pribadi Muhammad dinilai sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang saat itu, ini orang baik, orang bagus, gak ada masalah nih. Ya, bahkan paling menarik adalah mereka juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu satu-satunya sosok di antara mereka yang tidak pernah menyentuh atau mendekat kepada patung itu. Ini menarik nih. Belum diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, tapi kalau kita baca ya beberapa referensi seperti di Syiar A'lam Nubala ya, Syiar A'lam Nubala nanti saya tunjukkan kitabnya dari karangan Imam Adz-Dzahabi. Di abad ke-8 Hijrah itu nulis kitab bagus sekali 16 jilid ya. Itu ditunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali akan tawaf di Ka'bah itu ya, ada dorongan misalnya untuk mengetahui mendekat kepada patung, selalu ada isyarat dari belakangnya dengar suara ya, jauhi itu, berpaling dari itu ya. Nah, jadi sudah dibebaskan dari pengaruh patung, nggak pernah minum-minum, nggak pernah berselingkuh, nggak pernah ikut-ikutan kebudayaan mereka itu. Maka semua sepakat, oh Muhammad saja, SAW. Nah, maka Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah dengan bijak. Ya, bagaimana caranya? Dikeluarkan bagian kainnya, kan? Nah, di kain itu semua dari tokoh-tokoh suruh pegang bagian ujungnya, Hajar Aswad disimpan di tengahnya, semua bawa. Jadi win-win solution, semua dapat tuh. Wah, senang semua. Nah, begitu dekat beliaulah dengan tangan mulianya meletakkan di tempatnya. Maka selesai ada nafasi Ka'bah. Nah, cuma menyisakan juga di situ. Ya, satu persoalan penting jadi pembahasan kita. Apa itu? Kan tadi saya katakan patungnya dimasukin lagi. Yeah. Patung dimasukin lagi ya, kemudian ada yang tambahin dengan gambar-gambar, mulai dilukis-lukis tuh. Ya, gambar. Makanya redaksi nanti banyak-banyak di informasi yang sampai ke kita, baik di hadis-hadis terutama, itu ada redaksi menggunakan suar, bentuk jama dari kata suara. Sedangkan suara itu ada dua makna. Ya, bisa timtal, jamaknya tamathil, berarti patung-patung. Bisa surah dalam artian lukisan. Ya, lukisan gambar-gambar itu ya, dan sebagainya. Jadi di situ udah dipenuhi tuh. Ya, ada gambar-gambar, ada patung-patung, terutama patung-patung tuh. Ya, patung ini, patung itu, macam-macam. Termasuk diantaranya ya, ada patung yang disebutkan, patung malaikat, ya, gambar pohon-pohon. Ya, bisa bayangkan. Terus lukisan-lukisan tentang malaikat, terus digambar di situ ya tadi siapa aja lah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, pokoknya yang dari Syam, dari mana yang bisa mendatangkan banyak orang, Tuhannya ya diimport ke sini semua nih. Tuhannya diimport ke sini semua. Semua bisa datang, dimasukin ke Ka'bah. Jadi semua suruh putar-putar tuh. Ya, tawaf macam-macam dengan gayanya yang berbeda-beda, ada yang siul-siulan, ada yang enggak pakai busana, mohon maaf, ada yang macam-macam itu. Ya itulah terjadi, makanya disebut jahiliyah. Ya, jadi jahiliyah. Jadi sudah cara berpikirnya sudah tidak terukur, ya, cara bergaulnya sudah tidak teratur dan sebagainya. Jadi muncul kekacauan-kekacauan dalam konsep norma ya, yang tidak bisa diukur dengan standar-standar kemuliaan, kebaikan. Maka dalam suasana itu kemudian Nabi diutus secara singkat, berhasil diperbaiki oleh Rasulullah SAW ya, dalam fase hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Yathrib kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, balik lagi. Nah, ketika balik itulah ke Mekah tuntas pada saat itu. Ya, dalam pembukaan kota Mekah. Ya, jadi bukan penyerangan, ingat ya, bukan ekspansi, bukan invasi, tapi selalu redaksinya digunakan kata fatah. Fatah itu membuka sesuatu yang dengan pembukaan itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya dikenalnya di Islam itu futuhat, pembukaan. Maksudnya apa? Ketika Islam datang, membuka pintu bagi Islam, Islam datang maka diterangi itu dengan cahaya, dengan kebaikan-kebaikan. Silahkan Anda cek ya, Islam kemanapun datang, nggak pernah menghadirkan persoalan gitu. Ya, dalam konteks persoalan yang menyusahkan orang nggak ada. Islam ke Eropa, bantu Eropa punya peradaban 7 abad. Islam di timur di Baghdad bangun peradaban, cahayanya luar biasa, keilmuannya, kemajuannya, peradaban masyarakatnya dan sebagainya. Bahkan mereka bangga mengenakan pakaian-pakaian yang kemudian disupport oleh nilai keislaman. Bangga pada saat itu. Lihat di Eropa bagaimana ratu-ratu dulu mengenakan jilbab, ya, mengenakan kerudung setidaknya gitu kan, pakaian-pakaian yang bagus. Terus orang-orangnya yang laki-laki pakai jubah dan sebagainya. Ya, ini bukan ke Arab-Araban, bukan, tapi menunjukkan konteks bagaimana yang maju itu mengaruhi dari budaya dan sebagainya. Kan itu tesisnya Ibnu Khaldun seperti itu. Nah, dalam suasana Fathu Makkah itu datang Nabi Muhammad SAW kan, dengan pasukan prajurit beliau membuka untuk memberikan kebaikan, nilai kemuliaan ke Mekah. Makanya saat masuk itu nggak ada peperangan. Ya, orang menduga nih, aduh dibantai nih gitu kan. Muhammad datang nih, udah kita usir dari sini pasti dendam. Kebayang macam-macam aja, pasti dendam nih, kita akan dibantai, kita begini. Kaget mereka. Karena tiba-tiba pasukan udah datang. Tapi yang terjadi apa? Siapa yang berada di area Masjidil Haram aman. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Semuanya damai gitu.
damai. Dan mereka tuh yang mengerti ini risalah kedamaian, kebaikan, kemuliaan. Akhirnya dengan kesadaran paripurna itulah kemudian masuk Islam berjamaah, berombongan, macam-macam. Itu dalam bahasa Arabnya sesuatu yang berombongan, kan? Sesuatu yang banyak, gitu kan? Secara serentak bersamaan itu disebut dengan afwaj namanya. Afwaj. Maka ketika turun surah An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath membuka kebaikan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itulah makanya kalau datang dengan kedamaian, kebaikan, toleransi yang mulia, akhlak yang baik, Masya Allah itu dakwah yang terbaik gitu. Boleh jadi orang tuh tergerak secara bersamaan untuk menerima Islam dengan baik. Setelah menerima Islam, menerima risalah tauhid dengan baik, maka perintah pertama Nabi di antara sekian perintah itu yang ada adalah membersihkan area Ka'bah untuk ibadah. Dalam membersihkan itulah Nabi sendiri sudah tahu banyak patung-patung dalamnya apa juga kan, karena Nabi sudah diutus diberikan risalah, kemuliaan, kebaikan dan sebagainya, maka nggak berkenan kan ada patung-patung di dalamnya. Itu bagian dari kemusyrikan, ya kan? Maka apa yang terjadi? Nabi perintahkan pada para sahabat, diperintahkan ya bersihkan dulu semuanya. Nah, setelah bersih aku masuk, ya kan? Nah, sempat beliau mengamati tuh sebelum masuk ke Ka'bah, sempat melihat, mengamati, dan memberikan sebuah kesan. Apa di antara kesannya? Nah ini yang tadi saya janjikan. Al-Bukhari. Ya. Di Al-Bukhari ini ada 97 topik. Kita akan lihat topik namanya kitab Hadithul Anbiya. Ya, kisah-kisah tentang para nabi. Nah, di sini nanti kalau tidak keliru kitab yang saya ini ya. Jadi saya punya kitab yang ini tanpa syarah. Ada yang dengan syarah, ya ada syarah yang 3-4 jilid, ada yang syarahnya 18 jilid. Yang fenomenal yang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Fathul Bari fi Syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ini kalau kita lihat halaman 490 insyaallah ya, kitab Ahaditsul Anbiya. Ya betul. Ahaditsul Anbiya. Ini. Ya, ini ya. Kitab Ahaditsul Anbiya bab yang ke-8. Ya, bab tentang pembahasan wattakhadallahu Ibrahima khalila, gitu kan? Ya, nomor hadis 3351 sampai 3352. Ya, nah ini kalau saya tunjukkan lagi kitab yang ke-60, topik ke-60, kitab Ahaditsul Anbiya, bab yang ke-8, nomor hadis 3351, 3352. Ya, kita bacakan ya. Ya, kita bacakan. Atau Anda mau bacakan? Saya serahkan ke ahlinya. Baik, saya bacakan ya. Siap. Baik, kita baca yang 3352 dulu nih ya, supaya ada keterurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham an Ma'mar an Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Jadi beliau dengan ayahandanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa disampaikan menurut Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a as-suwara fil baiti lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat ya. Nah, yaitu lamma ra'as suwara fil baiti, ketika Nabi melihat banyak patung-patung tuh dan gambar. Jadi saya katakan kepada Anda suwar jamak dari kata suwar. Bisa berarti patung, bisa berarti gambar, lukisan-lukisan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya melihat banyaknya patung-patung ya di dalam area Ka'bah itu. Jadi ketika Fathu Makkah, Nabi perintahkan udah bersihkan semua dulu dan sebagainya, ya kan? Lalu ketika Nabi melihat tuh dalam Ka'bahnya banyak sekali patung-patung, ada gambar, ada patung-patung. Ketika melihat itu lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat. Ya, maka beliau enggak mau masuk. Ya, enggak masuk tuh. Ya, enggak mau masuk. Sampai diperintahkan oleh beliau hapus dulu semuanya. Keluarkan dulu, hapus dulu. Ya, ingat di sini ya, kalau garis bawah ini, di sini. Jadi Nabi enggak masuk ke situ ya sampai dihapus, diselesaikan dulu. Dibersihkan dulu semuanya. Kemudian wara'a Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam bi aydiyahimal azlamu faqala qatalahumullah wallah in istaqsama bil azlami qattun. Ya, maka dalam masa pembersihan itu ya dikeluarkan dan sebagainya, beliau melihat tuh ya, wah itu ada patung Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang megang ini untuk undian. Ya itu kan tadi saya katakan ada dukun-dukun kan, kalau mau pergi diundi dulu nih, ada yang menggunakan kayu-kayu kan begini, itu ada yang menggunakan tatayur burung dan sebagainya. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di tangannya diletakkan undian. Anda bayangkan, Nabi mengecam, marah Nabi, celaka ini orang-orang yang bikin ini, nggak pernah Nabi Ibrahim mengajarkan ini katanya. Ya kan? Nah ada juga yang menarik juga di nomor hadis 3351 ya. Nah ini disebutkan juga ya, qala
Haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahab qala akhbarani Amr anna Bukairan haddatsahu an Quraib maula Ibnu Abbas an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini dari hadisnya dari Ibnu Abbas juga. Ya, ada yang menarik nih. Apa yang disampaikan? Kala beliau menyampaikan dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita fawajada fihi surata Ibrahim wa surata Maryam. Oh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam periode Fathu Makkah ini kan. Nah, ketika memerintahkan pembersihan itu, kalau di sini sempat menengok lah begini gitu. Nggak mau masuk tuh. Beda antara masuk blong gitu kan dengan menengok ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh begitu melihat ini lebih menyempurnakan dari yang tadi itu kan, tapi melihat tuh nggak mau masuk dulu gitu kan. Nah, nggak mau masuk dulu nih sebelum dihabiskan. Nah, ini dilengkapi nih kisahnya. Jadi ada sempat dibersihkan, Nabi melihat begitu mau masuk. Nah, ini ya lihat, oh banyak patung dan melihat di situ Ibrahim alaihissalam, kemudian ada juga patungnya Maryam. Ya kan? Nah, di sini karena redaksinya surah ada yang mengartikan gambar, ada yang mengartikan patung. Sedangkan surah itu bisa patung, bisa gambar. Jelas ya? Yang tadi saya sampaikan. Iya. Baik, jadi Nabi mengecam tuh. Ya, Nabi mengecam. Kata Nabi, saya nggak mau masuk dulu, bersihkan semuanya dulu. Nah, jadi kalau bahasa singkatnya tuh, nengok mau masuk gak jadi, ngelihat kan banyak hal, nggak mau masuk dulu sampai dihapuskan semuanya, sampai bersih dulu. Jelas ya? Nah, saya sempurnakan hadisnya. Faqala amma lahum faqad sami'u anna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Hadza Ibrahim musawwar. Fama lahu yastaqsim. Ya, mereka tuh gimana sih? Mereka itu udah ngerti sebetulnya malaikat itu nggak akan masuk tempat yang di dalamnya ada patung. Terus ini apa-apaan lagi kata Nabi Muhammad SAW. Ini apa-apaan lagi Nabi Ibrahim? Ya mereka tahu Nabi Ibrahim itu nggak pernah mengajarkan judi, nggak pernah mengajarkan undian. Ya, sejak kapan beliau kemudian mengajarkan undian? Jadi di situ beliau langsung memberikan satu penegasan, komen yang tegas, mengecam dengan keras dan sebagainya. Jadi ini Nabi memberikan edukasi kepada kita bahwa beliau pun nggak masuk dulu. Kenapa? Karena beliau mengajarkan memahami malaikat nggak mau masuk ke tempat yang banyak patung yang seperti itu, apalagi di situ menduakan Allah dan sebagainya. Ini bukan menduakan lagi, membanyakkan dengan macam-macam, membanyakkan ini nggak mau masuk. Jadi ini yang paling sahih riwayatnya. Nah, riwayat ini ketika disampaikan menyebar dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang menarik nih. Ya, biasanya kan kalau saya bicara begini, Mas Klik saya gambarkan. Jadi kalau ada seorang menyampaikan, terus yang mendengarnya itu ada 10 orang. Kira-kira ketika disampaikan lagi yang 10 orang ini kepada orang lain, pulang nih, nyampaikan lagi kepada orang lain. Sama nggak kata-katanya? Mungkin nggak sama. Mungkin nggak sama redaksinya. Iya. Baik, maknanya bisa sama nggak? Maknanya mungkin sama. Maknanya mungkin sama. Persoalannya kalau semua memiliki kredibilitas yang sama. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ya. Nah, terus kalau disampaikan lagi sampai ke generasi berikutnya. Paling gampang Mas Klik bikin 10 orang berbaris, bisikan satu hal. Bisikan sampai ke ujung yang ke-10, kira-kira lihat sama nggak dengan apa yang kita ucapkan? Biasanya ada distorsi pasti. Ada distorsi, bahkan ada reduksi beberapa hal gitu kan. Nah, ini pun sama, ketika hadisnya udah jelas disampaikan macam-macam, kan dulu nggak ada kayak kita cetakan sekarang. Kayak Google sekali klik muncul semua begini. Dulu kan pakai lisan. Sampaikan gini, begini menyebar. Di pertengahan itu dalam penyebaran itu ada yang menyisip-nyisipkan. Apa yang diantara disisipkan itu dibuatlah semacam satu sisipan tambahan dalam ilmu hadis. Sisipan di tengah-tengah itu idraj, adraja yudriju idrajan. Hadisnya disebut dengan mudraj. Hadis mudraj itu hadis yang berisi sisipan. Sisipan itu bukan bagian dari hadis. Bisa jadi tafsir, bisa jadi cerita tambahan, bisa macam-macam. Apa di antara tambahan itu? Tambahan itu yang dikisah-kisahkan adalah saat dalam masa penghapusan gambar-gambar tadi, kemudian pembersihan itu semua ada di antara redaksi itu yang menunjukkan bahwa Nabi memberi isyarat, ini hapus semuanya, ya. Terus begitu melihat yang patungnya Maryam, ya kan? Alaihissalam, ada Nabi Isa-nya digendong macam-macamnya, gambarnya kan ada gambar, maka di situ ada yang menyebutkan kecuali yang ditutup oleh tanganku ini, kecuali yang di belakang tanganku, kecuali di bawah tanganku ini, macam-macam lagi, ada yang menyebutkan ke gambar, ya, ambil air zam-zam basahin, habisin semua gitu kan, nah, kecuali yang ini, ada yang menyebutkan kemudian di patung, ada yang macam-macam, ya, kecuali dengan yang ini dan sebagainya gitu. Nah, ini tambahan-tambahan. Ini sebetulnya sudah lengkap tuntas dibahas oleh para ulama. Bahkan ditunjukkan juga perjalanan kisahnya. Seperti apa gambaran-gambarannya gitu kan. Nah, semacam misal ya kita beri contoh. Misalnya ini ada kitab bagus sekali yang saya tadi sampaikan. Siyar A'lam Nubala karya Imam Adz-Dzahabi.
Ya, ini kitab bagus nih, 16 jilid ya, di abad ke-8. Beliau itu wafat tahun 748 Hijrah ya. Ini kitab bagus, 16 jilid, juga ahli hadis macam-macam ya. Nah, ini kalau kita buka di sini di halaman 53 khususnya. Nah, ini. Ya, beliau mengisahkan ini. Beliau sampaikan ini halaman 53 ya, tuh ya. Ini kitabnya Syiar A'lam Nubala, jilid pertama, jilid 1 dari 16 jilid, halaman 53. Qala wa fil hadithi عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن حويطب ابن عبد العزى وغيره فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فأمر بثوب فبل بماء وأمر بطمس تلك الصور ووضع كفيه على صورة عيسى وأمه وقال أمه الجميع إلا ما تحت يديه. Ya kan? Nah, ini salah satunya yang disampaikan. Ini satu dari sekian banyak ya. Kemudian Ad-Dhahabi mengatakan rawahul Azraqi, info ini dapatkan dari Al-Azraqi. Ingat Al-Azraqi siapa? Al-Azraqi ini diantaranya. Beliau diantaranya seorang sejarawan, ya kan? Ya, penulis kitab populer namanya Akhbaru Makkah. Ya, seorang perawi juga, penyampaikan riwayat-riwayat. Semua riwayat disampaikan. Namanya kalau kita sejarawan menyampaikan informasi gitu kan. Beliau juga menyampaikan riwayat-riwayat di abad kedua Hijrah ya, kurang lebih ini sampai abad ketiga Hijrah, yang menyampaikan informasi macam-macam. Kemudian di antara informasi itu menyampaikan riwayat yang tadi ya, dalam masa pembersihan area dalam Ka'bah, penghapusan itu gambar-gambarnya, disampaikan bahwa ada beberapa bahkan dari tabi'in yang menyampaikan informasi ya, bahwa di antara mereka menyampaikan generasi sebelumnya ada yang pernah melihat di masa Ibnu Zubair bahwa pernah ada itu gambar-gambar itu, gitu kan. Sedangkan yang menyampaikan ini orang-orang thiqah ya, di kalangan era tabi'in, kok bisa gitu kan, masih kelihatan, masih ada dan sebagainya. Jadi mana yang benar nih? Satu sisi riwayat ini bermasalah dan udah banyak ulama membahas tuntas tentang riwayat-riwayat bermasalah ini. Ya, bahkan ada 4 hadis di kitab di Akhbar Makkah ini, belum kita hadirkan kitabnya. Jadi kalau kita lihat di Akhbar Makkah itu ada 4 riwayat. Dan 4 riwayat itu udah tuntas. Tuntas apa? Tuntas diteliti oleh para ulama. Kita itu punya tradisi yang sangat indah. Ya, ketat sekali. Tradisi ini tentang bagaimana menyeleksi semua informasi yang sampai kepada kita. Saking ketatnya standar dalam Islam itu. Benar nggak dari Nabi? Benar nggak dari Nabi? Diteliti semua 4 riwayatnya. Ternyata ketemu. Wah, ini ada Muslim bin Khalad bin Zanji ini. Ini orangnya bermasalah. Ini orangnya nggak pernah ada. Ini yang nggak pernah diketahui. Ini yang luput. Ini yang hilang. Ini yang pendusta, ini yang lemah, ini yang macam-macam. Jadi ternyata 4 riwayat itu semuanya dhaif semua. Dhaifnya yang nggak bisa digunakan sebagai hujah, ya, nggak bisa dipakai dalil gitu. Jadi hadis yang menerangkan tentang hapus semuanya kecuali yang di bawah tangan saya ini, kan? Nah, di masa Nabi itu lemah. Karena itu sisipan, diduga sisipan, dimasukkan ke dalam hadis yang sahih tadi. Yang Nabi perintahkan nggak mau masuk dulu sebelum semua bersih. Tapi saya pernah dengar ada referensi bahwa tabi'in masih sempat lihat ada gambar di Ka'bah. Ada informasi menyampaikan dari Imam Atta, gitu kan, dan beberapa kolega bahwa mereka pernah melihat sepintas ya di masanya Ibnu Zubair, ya kan. Nah, sedangkan kita tahu masanya Ibnu Zubair ketika beliau juga hadir berkehidupan ya sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah melewati jauh fasenya Fathu Makkah. Lantas pertanyaannya, gimana kalau masih sempat melihat ada gambar beberapa yang lain, gitu kan. Nah, ini satu sisi hadis-hadis tadi dihukumi dhaif ya, bahkan gak bisa digunakan sebagai hujah. Sisi lain masih ada terlihat gambar-gambar yang dimaksudkan. Itu udah dijawab tuntas oleh Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad bin Hanbal. Udah selesai masalahnya. Apa jawaban beliau? Sampai ngarang kitab namanya Al-Ilal fi Ma'rifatir Rijal. Anda kalau ini nggak sempat karena Anda baru nanya, kita nggak sempat menghadirkan kitabnya. Ada kitab namanya Al-Ilal fi Ma'rifatir Rijal. Beliau bandingkan ini hadis-hadis yang sahih tentang dalam patung dibersihkan dalam Ka'bah itu, termasuk gambar-gambar ini tampilkan. Dan yang menguatkan ini kebiasaan Rasulullah. Rasulullah tuh nggak pernah mau masuk ke tempat manapun di rumah-rumah yang ada patungnya, apalagi rumah Allah dalam Ka'bah yang harusnya nggak ada patung, ada patung. Beliau bersihkan dulu semuanya, kan beliau mau ibadah di dalamnya. Bersihkan, dihapuskan segalanya. Itu kebiasaan beliau. Bahkan di Al-Bukhari nanti banyak hadis menyampaikan kepada kita bahwa Nabi enggan masuk ke satu rumah yang ada di situ gambar-gambar yang tidak elok, yang macam-macam, yang menghadirkan hal-hal yang bisa gitu kan memalingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk patung-patung dan sebagainya. Itu hilangkan dulu, bersihkan dulu. Nah, sedangkan di sisi lain hadis-hadis dhaif tadi yang mudraj yang tadi disampaikan ya, secara faktual ada Imam Atta yang memang thiqah, kredibel, terpercaya. Katanya pernah sekilas melihat, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dipadukan dua hal ini.
Ini hadis yang sahihnya jelas diperintahkan dihapus. Ini hadis yang dhaif yang gak bisa dipakai hujah, kata yang nutupin macam-macam ini. Ketika beliau telusuri, diteliti oleh beliau, memang diperintahkan oleh Nabi dihapus. Cuman pada masa itu nggak sempurna, hilang semua karena menghapusnya kan pakai air biasa begini. Hapus dulu deh. Kan kata Nabi hapus dulu semua tuh. Kosongkan. Yang patung-patung kosongkan semua gini. Hancurkan semua. Gambar-gambar dihapus. Hapusnya pakai apa? Nah itu dia. Hapusnya pakai apa? Ya dihapus waktu itu pakai apa? Pakai air kan? Dihapus. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Ilal fi Ma'rifatir Rijal, itu menyisakan bekas-bekas. Boleh jadi yang dilihat oleh Atta itu bukan gambar utuh yang kemudian tampak di era Nabi, Fathu Makkah dihapuskan, bukan. Yang terlihat boleh jadi bekas-bekas itu. Ya kan? Makanya riwayatnya pun nggak jelas ketika sampai, disebutkan cuma melihat gitu kan. Yang dilihat tuh apa? Nggak pernah sampai. Itu pun jadi perdebatan lagi. Maka Imam Ahmad menelusuri, dilihat oleh Imam Ahmad, yang diduga dilihat oleh Imam Atta ini bukan gambar-gambar yang nyata seperti di era Fathu Makkah. Yang dimaksudkan adalah boleh jadi bekas-bekas itu masih tampak. Ya. Yang sekarang kalau Anda masuk ke area Ka'bah kan sudah bisa terpublikasikan banyak gambar, di YouTube juga bisa dilihat, tuh kan? Kan sekarang Anda bisa lihat tuh di area Ka'bah, selain atasnya nanti ada, Masya Allah ya, sudah ada atapnya, berapa 3 tiang, kemudian ada di situ ada ayat-ayat ya, selain yang di luar kan di dalam juga ada tuh. Nah kemudian ada semacam grafiti, siapa yang merenovasi dan macam-macam. Pernah itu nggak ada berapa? Ada 8 kan? Ya 1, 2, 3, 4 kalau kita hitung gitu. Ya kita juga bisa menduga boleh jadi itu tuh juga menutup ya bekas-bekas yang terdahulu, dirapikan lagi macam-macam lagi. Sedangkan Ka'bah kan sudah mengalami renovasi juga. Ya beberapa masa waktu dihantam Manjanik di eranya Khalifah Yazid itu kan yang menghancurkan Ibnu Zubair lewat panglimanya itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kan itu hancur juga kena Manjanik, kotapel besar itu kan direnov lagi. Ya kan direnov lagi. Jadi kalau kita mau masuk sudah nggak ada. Jadi isunya sebetulnya sudah nggak faktual sekarang ini. Jadi isu-isu begini ini sudah selesai sebetulnya. Ya sudah tuntas, sudah beres, dan ulama sudah menjawab semua. Isu tentang hadisnya dijawab, ini hadisnya dhaif. Dhaifnya sangat lemah, saking lemahnya nggak bisa dipakai sebagai hujah. Yang benar yang ini. Nabi punya karakter nggak pernah mau masuk ke dalam ruangan satu rumah apapun, apalagi rumah Allah yang ada patungnya. Ini hadis-hadisnya sahih. Dan karakteristik Nabi itu begini, di rumahnya begini dengan Sayyidah Aisyah terutama, di tempat ini begini, selesai. Dan Fathu Makkah diperintahkan sahabat untuk menghancurkan semua patung-patung, menghapus gambar-gambar. Kan? Adapun bagaimana kualitas hapusan itu, apakah masih ada ataukah ada jejaknya, tapaknya sedikit dan sebagainya, nggak ada informasi spesifik. Yang penting Nabi meminta, keluarkan semua, hapus semuanya, baru Nabi masuk kan? Beraktivitas di dalamnya. Lalu kalau ada informasi mengatakan bahwa Imam Atta pernah melihat atau yang lainnya itu kan, itu kan juga nggak sampai kepada kita jelas informasinya. Apakah yang dilihat itu kemudian benar-benar utuh? Tapi Imam Ahmad jenius melakukan penelusuran, ditemukan oleh beliau itu bekas-bekasnya, jejak-jejak yang sebetulnya sudah dihapus masa lalu, cuman mungkin masih kelihatan ada bekas-bekas dan sebagainya. Dan disempurnakan tuntas sekarang clear, bening, bersih, bagus, nggak ada gambar dan sebagainya. Jadi singkatnya adalah hadis yang disampaikan oleh sementara orang sampai kini bahwa dalam Fathu Makkah diperintahkan dihapuskan termasuk gambar-gambar ya, tapi tidak untuk yang gambar Bunda Maryam dengan Yesus yang ditutup seperti ini, gitu kan, oleh Nabi SAW di dalam riwayat itu disampaikan demikian. Itu riwayatnya riwayat yang tidak tepat, tidak benar, masuknya mudraj, disisipkan ke dalam riwayat yang benar. Riwayat yang benarnya cukup sampai patungnya Nabi Ibrahim, gambarnya, bahkan nanti ada gambar malaikat, gambar pohon, gambar macam-macam, gitu kan. Nah kemudian termasuk juga gambar Nabi Isa dengan ibundanya Sayyidah Maryam alaihi wassalam. Nah, kemudian itu semua sudah dibersihkan keseluruhannya untuk memberikan kesucian, kesan suci kepada Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Kan kita balik nanya, kenapa yang Nabi Isa ditutup begini, yang Nabi Ibrahim enggak? Ya, terus kenapa yang malaikat dibiarkan dihapus? Kan kita bisa nanya begitu juga. Ya, yang alasan paling rasional adalah alasan disampaikan oleh Imam Ahmad. Kemungkinan tuh begitu dihapuskan semua tuh masih ada bekas-bekas sebagian tuh kan yang belum sempurna keseluruhannya, atau bahkan juga ini diperdebatkan riwayatnya. Kalau ada yang sahih kenapa ngambil yang lemah sih? Iya, yang lemah tuh kadang-kadang memunculkan kontroversi saat mungkin gitu ya. Ya kontroversi kan tujuannya macam-macam gitu. Ya, tapi saya sih begini, isu ini kan sebetulnya udah dijawab, udah tuntas. Ya, barangkali juga dengan kita ada perbincangan semacam ini, ada khazanah yang diinginkan oleh Allah untuk terbuka, untuk diketahui, untuk luas. Tapi kalau sudah paham, apalagi kita orang Islam, orang beriman dan tahu kaidah. Apa kaidahnya? Islam itu selektif.
Dasar ilmunya kuat sekali. Maka dalam Islam itu saking selektifnya nggak boleh terima informasi sembarangan. Quran surah 17 misalnya kan ayat 36 wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar ilmunya.